Halo Sobat Anime yang terkejut dengan ending di part sebelumnya. Gimana? Masih hidupkah kalian setelah terpergoki emak dengan suara yang menggoda itu? Dalam kesempatan kali ini kita mau melanjuti lagi lah Martial God Asura. Langsung aja kita gas. Feng yang saat ini dalam bangunan tempat para murid yang akan mengikuti ujian, dirinya pun melihat sepertinya ada dua kubu yang saling berselisih satu sama lain. Dirinya yang tidak begitu peduli dengan perselisihan itu, ia pun bertanya kepada salah satu murid yang ada di sana tentang ujian yang akan segera dimulai. Bocah ini pun memberitahu dengan sangat ramah kalau ujian ini ternyata memiliki 3 sesi, di mana sesi pertama para penguji akan melihat kemampuan dari para peserta. Para penguji akan melihat layak atau tidakkah peserta untuk ikut ke tahap selanjutnya. Sedangkan di tahap kedua, para peserta akan masuk ke dalam hutan larangan yang dipenuhi oleh jebakan dan juga kabut yang membuat bingung para peserta, dengan tujuan untuk melatih kepekaan observasi dari setiap indera yang dimiliki oleh para peserta. Dan jika lolos di ujian tahap kedua, maka para peserta akan mendapatkan jubah putih secara gratis dan akan mendapatkan suatu bibit buah roh sebagai bonus. Mendengar itu, Feng pun sangat antusias, karena memang buah itulah yang ia cari-cari selama ini. Tapi bocah ini pun mengatakan kalau itu cumalah bibit yang efeknya tidak signifikan, dan jika mau lebih baik kualitasnya, maka harus masuk ke tahap ketiga, yaitu masuk ke dalam Asura Demon Tower. Bocah ini menambahkan di dalam tower itu memiliki suatu tekanan spiritual yang sangat kuat, yang akan membuat bibit itu cepat tumbuh. Selain itu, semakin tinggi lantai yang dicapai, maka akan semakin cepat perkembangan dari bibit itu. Sebagai contoh, jika mencapai lantai 1, bibit akan mulai berkecambah. Hingga lantai ke-6, maka bibit itu akan langsung matang dan menjadi buah yang siap untuk dikonsumsi. Tetapi untuk naik ke lantai 6 sangatlah sulit karena setiap lantai memiliki tekanan yang berbeda-beda. Semakin tinggi lantai maka akan semakin sulit. Feng yang mendengar itu dirinya pun tidak peduli karena yang ia pedulikan hanyalah dirinya harus dapat ke lantai 6 bagaimanapun caranya. Karena di lantai 6 lah dirinya akan dapat menyelamatkan Egi. Feng yang ingin tahu lebih detail, ia pun bertanya kepada bocah ini, dan bocah ini pun memberitahu kalau ada dua kubu yang saling berselisih untuk mendominasi tower itu sejak ribuan tahun silam, karena memang tower itu dianggap memiliki harta tersembunyi di dalam sana, yang membuat kedua kubu itu saling bertarung satu sama lain. Dan dahulu kala ada suatu cerita kalau ada seseorang yang mengambil kesempatan ketika dua kubu itu saling bertarung, dan muncullah seseorang yang misterius yang dapat mencapai lantai 6, dan rumornya kalau orang itu adalah iblis. Feng yang mendengar itu ia pun membayangkan bentuk iblis itu seperti apa, padahal dirinya sendiri adalah iblis. Setelah 2 jam mereka berkumpul, para panitia pun mulai membagi para peserta menjadi kelompok, di mana satu kelompok akan terdiri dari 3 orang. Untuk tes pertama, mereka harus memecahkan patung batu, dimulai dari si pria otak otot ini. Dengan kekuatannya, dirinya pun dapat memecahkan patung itu, dan ia sangat bangga dengan ototnya. Kini giliran kedua, yaitu gadis cantik ini. Gadis seksi ini pun menggunakan kakinya untuk memecahkan batu itu, yang membuat kedua pria ini terkejut. Yang ketiga adalah giliran MC kita. Sekali boom, maka bang. Dah, selesailah ujian tahap pertama. Setelah ujian memecahkan patung, mereka pun melanjutkan ujian untuk membentuk suatu susunan spirit, dan itu easy lah. Melihat Feng begitu jago, gadis seksi ini pun mengajak Feng untuk mengikuti tes tahap kedua bersama-sama. Di ujian tahap kedua yang harus memasuki hutan terlarang membuat Feng kini ditemani oleh kedua orang ini, dan mereka membentuk suatu party. Mereka yang memasuki hutan bertemu dengan seseorang yang tidak asing. Orang itu adalah murid yang Feng hajar beberapa waktu lalu. Ia yang telah merasakan bau gementah milik Feng memutuskan untuk cabut, tapi tidak dengan kedua rekannya yang tidak tahu apa-apa. Dengan songong, bahkan dirinya pun menawarkan suatu bantuan untuk balas dendam. Si kampret ini yang tidak tahu lawannya siapa, ia pun langsung membangun suatu dinding spiritual di antara mereka. Si gadis seksi yang melihat itu ia pun takut karena lawannya terlihat cukup kuat. Begitu juga dengan si otak otot ini.
Si kampret ini yang tidak tahu lawannya siapa, ia pun menyombongkan dirinya. Ia meminta Feng untuk menghancurkan giginya kalau mau dibiarkan pergi hidup-hidup. Waduh, cari mampus nih bocah. Feng yang mendapatkan intimidasi dari para pemeran pembantu, ia pun santuy aja kan, gugu MC nih kan. Bahkan sekali Feng menggerakkan tangannya, barrier itu pun langsung hancur berkeping-keping. Dan kini giliran Feng lah yang membuat suatu dinding spiritual, dan ia siap untuk bertarung. Si kampret ini yang melihat Feng setelah siap, dirinya pun melakukan inisiasi untuk menyerang. Walaupun ada sedikit keraguan di hatinya, karena ia tahu barrier ini sangatlah kokoh. Tapi daripada harus menanggung malu, ia pun memutuskan untuk menyerang Feng dengan jurus tapak kuda miliknya. Serangan itu pun tidak berguna di hadapan Feng, bahkan ketika Feng menyuruh si kampret itu berlutut, maka si kampret itu pun tidak dapat melawan perintah itu. Ia merasakan tekanan yang begitu kuat yang memaksa tubuhnya harus berlutut di hadapan Feng. Kini giliran MC kita lah yang songong, ia mengatakan dan mengembalikan kata-kata dari si kampret itu dengan mengatakan, hancurkanlah gigimu dan aku akan membiarkan kau hidup. Si kampret lainnya yang melihat rekannya sakaratul maut, ia pun berteriak dan menantang Feng. Maka dengan sekali gerakan tangan saja, si kampret itu pun langsung memuntahkan darah dan langsung tewas seketika. Si kampret-kampret lainnya yang melihat rekannya tewas dengan mudah, dirinya pun mengatakan kalau Feng telah kelewatan. Tapi Feng pun tidak peduli, dengan sedikit gerakan jarinya, BAM! Si kampret ini pun langsung tewas tersambar petir. Melihat dua orang tewas mengenaskan di depan matanya, maka dua orang sisa lainnya pun memohon ampun kepada Feng. Bahkan mereka rela menghancurkan gigi mereka untuk nyawanya. Tapi itu semua telah terlambat, karena Feng tidak menerima permohonan tobat dari mereka. Waduh, tobat oi tobat! Yang membuat mereka pun tidak memiliki pilihan lain daripada harus tewas mengenaskan begitu saja. Mereka pun memutuskan untuk mencoba bertarung. Salah satu si kampret ini mengeluarkan jurusnya yang lumayan bagus, dengan jurus memanggil harimau ungu yang begitu kuat. Tapi tetap saja serangan mereka pun tidak berguna di hadapan Feng, karena Feng telah terlindungi oleh barrier spirit yang sangat-sangat kokoh. Bahkan barrier yang dibangun oleh Feng ini tidak lecet sedikit pun. Feng yang melihat serangan mereka tidak begitu kuat, bahkan sangat-sangat lemah dan tidak sebanding dengan World Spiritis yang pernah ia temui sebelumnya, membuatnya pun tidak tertarik dan memutuskan untuk menyelesaikan ini dengan secepat-cepatnya. Feng yang udah masuk mode serius, ia pun memanggil jurusnya yang begitu kuat, yang membuat lawannya pun langsung kena mental dan memohon ampun. Tapi itu semua pun percuma dan BAM! Dan sudah dipastikan mereka semua pasti akan tewas mengenaskan. Melihat Feng bagaikan monster berdarah dingin membuat kedua rekannya ini pun ketakutan. Tapi Feng pun mengatakan, "Selo geng, selo, jangan takut." Dan meminta agar mereka merahasiakan hal ini. Dari belakang mereka ternyata ada seseorang yang ikut berbicara. Dan ternyata suara itu berasal dari kedua orang ini. Gadis seksi ini yang tahu siapa orang itu, dirinya pun tahu kalau orang itu adalah murid dari klan Ji, yang terkenal cukup kuat, bahkan yang terkuat di tempat ini. Pria tubuh besar ini mengatakan kalau mereka cuma lewat dan kebetulan melihat pertarungan yang cukup hebat itu. Tapi lain hal dengan si cebol ini, yang mengatakan apa yang hebat itu cuma pertarungan para sampah-sampah saja. Mendengar hal itu tentu saja Feng menjadi kesal. Ia mengatakan kalau itu hanyalah pertarungan para sampah, lalu mereka ini apa? Si cebol ini mengatakan kalau mereka adalah puncak yang tidak dapat disentuh. Waduh, songong gak? Gue hajar juga nih. Dan tentunya mendengar itu membuat Feng pun sangat kesal. Ia pun langsung melakukan inisiasi untuk menyerang. Si kampret ini yang melihat Feng mencoba menyerangnya, ia pun langsung bersiap untuk melakukan counter. Tapi ia sangat terkejut karena Feng dapat bergerak sangat cepat dan sudah berada di belakangnya. Dan BAM! Tendangan Feng pun memang sedikit miss, tapi tetap mengenai lawannya, yang membuat si cebol ini pulang tersungkur ke tanah. Feng yang kesal, ia pun memijak kepala si cebol itu dengan kakinya. Melihat saudara seperguruannya diperlakukan seperti itu, si bocah yang bertubuh besar ini pun meminta maaf agar Feng mengampuni nyawanya. Dan dirinya pun bersumpah akan menghukum saudaranya itu di masa depan jika masih mengganggu Feng lagi. Feng yang melihat siapa pria itu, ia pun tahu dan sadar kalau pria itu sepertinya sangat tulus dan bersungguh-sungguh dan sedikit mencurigakan. Selain itu, pria itu juga memberikan suatu hadiah atau beberapa harta yang ia miliki sebagai ucapan terima kasih karena Feng mau menerima permintaannya untuk mengampuni nyawa saudara seperguruannya. Di
Di sini Feng pun menyadari kalau harta ini tidak begitu bernilai, tapi melihat ketulusan dari pria itu, jadi ia pun memutuskan untuk mengambilnya saja. Daripada nggak diambil kan sayang gitu kan, mubazir kan, daripada nggak goyang. Feng yang meninggalkan mereka sebagai tindakan setuju malah dibacoti oleh si cebol ini, yang membuat si cebol ini pun kembali dihajar oleh saudaranya sendiri. Kedua orang yang menjadi kelompok yang Feng ini, mereka pun takut kalau akan terjadi masalah di masa depan, karena mereka tahu orang-orang itu berasal dari klan Ji, yang memang salah satu mereka itu adalah orang yang terkuat di tempat ini. Tapi Feng pun mengatakan santuy, slow. Setelah kejadian itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya dan berhasil menyelesaikan tes kedua, yang membuat mereka pun mendapatkan jubah putih sebagai rewards atas kelulusan mereka di ujian ini. Tapi Feng pun tidak begitu puas karena memang tujuan utamanya bukanlah hal ini. Dirinya pun langsung pergi menuju tempat ketiga, yaitu Tower Demon Asura. Merasa telah dibantu oleh Feng, kedua orang ini pun memberikan bibit yang mereka punya kepada Feng, karena mereka juga tidak ingin masuk ke dalam sana. Feng yang menerima benda itu, dirinya pun cukup tersentuh dan berterima kasih. Saat ini, ia yang akan masuk ke dalam sana, dirinya pun merasakan hawa membunuh yang ternyata berasal dari si cebol itu lagi, yang langsung saja dijitang oleh saudaranya yang lain. Di sekitaran mereka berdua, Feng pun juga melihat kalau ada seseorang lainnya yang memiliki aura yang lebih kuat. Ternyata aura itu berasal dari pria itu. Saat ini, Feng yang berada di tengah-tengah kerumunan, dirinya pun lagi-lagi mendengar keributan yang berasal dari kedua orang tetua. Mereka berdua pun langsung ciut ketika ada seseorang yang memberikan suatu pengumuman tentang aturan-aturan yang akan berlaku di dalam tower. Aturan di dalam tower sebenarnya hanya untuk keselamatan saja. Di aturan pertama, jika mereka tidak sanggup menahan tekanan spiritual, maka mereka harus segera keluar. Jika tidak, mereka bisa tewas. Di aturan kedua, maka mereka akan diberikan semacam token. Jika merasa tidak sanggup lagi berada di dalam sana dan tidak memiliki kekuatan untuk berjalan keluar, maka pecahkanlah token itu, yang akan memberikan suatu sinyal kepada tim medis yang akan mengevakuasi. Dan kini ujian tahap ketiga resmi dibuka. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!